Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT kami, yaitu materi tentang pembaharuan di India atau Pakistan. Dosen pengampu Dr. Abdul Kudus MA. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Muhammad Sofyan Nasrin dan saudari Ita Raudatul Fahmi. Langsung saja, yaitu satu, gerakan mujahidin. Gerakan ini dilakukan oleh Said Ahmad Barelvi Syahid yang lahir di Raebareli pada awalnya. Dia adalah seorang tentara kavaleri yang tangguh di masa Nawab Amir Khan. Inti pembaruannya meliputi dua aspek utama, yakni politik, siasah, dan juga akidah. Dari segi politik, hendak mengembalikan daerah kekuasaan Islam yang telah jatuh ke tangan umat Hindu dan Sikh. Sementara pemikiran akidahnya dengan bertumpu pada konsep tauhid di antaranya. Pertama, Allah harus disembah secara langsung tanpa perantara. Kedua, permasalahan tawassul dan wasilah bermakna bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah adalah sama, sehingga tidak dibenarkan seorang manusia meminta pertolongan kepada manusia lainnya dalam masalah ibadah. Adapun yang terakhir adalah menolak segala bentuk tradisi bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana Syekh Waliullah, baginya pintu ijtihad harus senantiasa terbuka sebab menjadi jawaban bagi semua permasalahan dimaksud. Buah fikir ditulis dalam buku Sirat Al-Mustaqim, sebuah karya akidah yang berbeda dari buku sejenis di zaman itu yang syarat dengan unsur-unsur mistik. Selain aktif sebagai penulis, dia merupakan juru dakwah kawakan dan sukses walaupun bukan seorang orator. Sayyid kemudian mendirikan gerakan mujahidin sebagai wadah untuk melakukan misi pembaharuannya. Pertumbuhan ini lebih menekankan pendekatan militer sehingga aktif berperang dalam upaya membebaskan tanah kekuasaan Islam dari kelompok Sikh dan Hindu. Baginya hanya ada dua tanah kekuasaan, yaitu Dar al-Islam dan Dar al-Harb, di mana status Dar al-Harb harus dirubah menjadi Dar al-Islam dengan cara peperangan atau jihad. Yang kedua adalah sekolah Dewan. Dar al-Ulum Deoban didirikan pada tanggal 30 Mei 1867 pada sebuah masjid kecil di kota Deoban oleh Maulana Qasim Nanantawi dan Maulana Muhammad Ishaq. Pada mulanya, Dar al-Ulum Deoban merupakan sebuah madrasah yang kemudian ditingkatkan menjadi perguruan tinggi agama. Pada perkembangannya, Dar al-Ulum Deoban melahirkan ulama-ulama besar di India, dan melalui ulama-ulama ini Deoban memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat India. Kedudukan Deoban di India sama dengan kedudukan Al-Azhar di Mesir. Deoban pada dasarnya berpegang dan melanjutkan ide-ide intelektual Syah Waliullah yang ditonjolkan oleh Said Ahmad Syed. Dan gerakan Mujahidin Deoban mengutamakan kemurnian tauhid dan juga memurnikan praktik keagamaan. Contoh tahunan ulang tahun kematian, makanan Fatihah yang dipersembahkan kepada orang mati, makanan yang dibagikan setelah membaca surat Al-Fatihah. Deoban mencita-citakan agar terwujudnya Islam murni sebagaimana yang terdapat di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan zaman setelahnya. Mazhab yang dianutnya adalah mazhab Hanafi, sedangkan untuk akidah mereka mengikuti Abu Mansur Maturidi. Dalam kurikulum pengajarannya, Deoban menggabungkan studi ilmu-ilmu wahyu, Al-Quran, hadis, dan fikih dengan sejumlah mata pelajaran rasional seperti logika, filsafat, dan sains. Orang-orang Deoban ada yang menjadi imam masjid, pengawas masjid dan makam, penceramah, penulis, dan penerbit karya-karya keagamaan. Di antara lulusannya yang paling terkemuka adalah Maulana Ashraf Ali Tanfi, seorang penulis produktif dan guru spiritual yang dihormati. Salah satu prinsip pokok dari perguruan Deoban adalah terlepas dari afiliasi pribadi.
kekeluargaan dan beberapa afiliasi lokal para dosennya dan para penyandang dana. Deoban berusaha mendapatkan kontribusi tahunan dari masyarakat luas melalui berbagai kegiatan pertemuan tahunan dan sistem publikasi reguler. Deoban mengembangkan sistem bantuan kelas menengah dan bahkan dari kelas bawahan yang sangat luas dalam bidang politik. Deoban mengambil sikap anti-Inggris. Selanjutnya yang ketiga adalah Said Ahmad Khan. Nama lengkapnya adalah Sir Sayyid Ahmad Khan Ibnu Al-Muttaqi Ibnu Al-Hadi Al-Hasani Al-Dahlawi. Lahir pada tanggal 18 Oktober 1817. Ahmad Khan memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau dari keturunan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Karena itulah ia bergelar Sayyid. Ibunya seorang wanita cerdas dan pandai. Di samping itu juga ia belajar bahasa Arab dan Persia, matematika, mekanika, dan sejarah. Ia juga dikenal rajin. Kemudian ia bekerja pada Serikat India Timur sebagai juru tulis tingkat rendah. Karena tekanan politik Bani Umayyah di Damaskus, mereka pindah ke Persia. Akhirnya menetap di India pada masa pemerintahan Syekh Jahan di kerajaan Mughal. A. Pengaruh di bidang politik. Pengaruh-pengaruh Said Ahmad Khan. Peranan yang ia mainkan mampu mengubah pandangan Inggris terhadap umat Islam. Pada tahun 1857 di India, pemberontakan antara penduduk India yang beragama Hindu dan kelompok Mujahidin peristiwa 1857 ini di India dikenal dengan pemberontakan 1857. B. Pengaruh bidang agama. Menurut Said Ahmad Khan, umat Islam India sangat terbelakang, terutama jika dihadapkan kepada perkembangan peradaban baru di Barat. Dasar peradaban baru ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga C. Pengaruh bidang pendidikan. Perhatian Sayyid Ahmad Khan terhadap pendidikan umat Islam memang besar, tetapi pengaruhnya tidak terbatas dalam bidang pendidikan saja. Dalam mengembangkan pendidikannya, Said Ahmad Khan melengkapinya dengan lembaga-lembaga penerjemah untuk menerjemahkan buku-buku seni dan sains. Lembaga penerjemah ini didirikan di Moradabad dan Gazipur. Selanjutnya yaitu Gerakan Aligarh. Setelah Said Ahmad Khan wafat pada tanggal 24 Maret tahun 1898, ide-ide pembaharuan yang dicetuskan Said Ahmad Khan dianut dan disebar selanjutnya oleh pengikutnya, dan pada akhirnya lahirlah sebuah gerakan yang disebut Gerakan Aligarh. Pada beberapa tokoh Aligarh yang berpengaruh dan melanjutkan ide-ide pembaharuan yang dicetuskan Said Ahmad Khan, diantaranya Nawa dan Muhsin Al-Mulk, Fiqar Al-Mulk, Al-Ataf Hussein Ali, Sigar Ali, Maulvi Nazir Ahmad, dan Muhammad Sibli Nu'mani. Gerakan ini yang meningkatkan umat Islam India untuk bangkit menuju kemajuan. Pengaruhnya telah dirasakan pada golongan intelektual Islam India. Adapun ciri-ciri pokok Gerakan Aligarh ini adalah: 1. Gerakan ini ingin mengadopsi berbagai macam peradaban Eropa. 2. Atau B. Gerakan ini menginginkan adanya perbaikan kondisi sosial, terutama sosial minoritas Muslim India. C. Gerakan ini menginginkan adanya perubahan pemahaman keagamaan dari yang bercorak tradisional menuju corak yang modern. Sedangkan keberhasilan Gerakan Aligarh dalam menempa tokoh pemikir Muslim India ditunjang oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bidang kurikulum. Kemajuan Gerakan Aligarh disebabkan adanya mata pelajaran umum seperti ilmu alam, filsafat, humaniora, dan sebagainya. B. Bahasa. Bahasa yang dipakai sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Inggris. Hal ini didasari bahwa ilmu pengetahuan di Barat kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.